Video ini disponsori oleh Forex IMF, salah satu broker lokal terbaik terlegalitas Bapepti yang berdiri tahun 2004 tanpa komplain dan memiliki beberapa fitur dan keunggulan menarik lainnya, seperti produk trading, layanan trading dan yang paling menarik dan paling rekomendasi buat pemula yaitu referensi trading mulai dari belajar trading, kursus online, webinar serta tersedia kamus dan e-book trading. Jadi tunggu apalagi, daftar sekarang juga. Untuk linknya kalian bisa akses di deskripsi video. Sekarang bisa lebih banyak peluang trading bersama Forex IMF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader USD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk analisa SUSD di tanggal 16 Juni 2003 di hari Jumat, dan ini adalah hari dimana penutupan candle mingguan ya. Dan untuk sebagai penentuan bagaimana untuk harga kedepannya ya minggu depan. Dan di sini kita lihat ada rejection yang cukup kuat ya, dan harga saat ini menyisakan shadow yang cukup panjang. Jadi harap hati-hati dengan kondisi market yang seperti ini, karena kalau kita lihat di sini berada pada titik satu yang cukup besar ya di time frame daily, begitupun juga di di time frame weekly, begitupun juga di time frame daily ya. Dan di sini kita lihat terjadi fake break ya. Untuk time frame daily dia mencoba untuk break di bawah dari support, dan ternyata fake break ya dan melakukan kenaikan. Jadi untuk hari ini penentuan dari pergerakan SUSD adalah ketika nanti dia break di atas dari atau close di atas dari 1965 sampai 1968, maka dipastikan untuk minggu depan akan terjadi lanjutan kenaikan ya, dan akan mampu untuk break di atas dari 1975 sampai dengan 1980 ya. Jika nanti memang harga di hari ini close di atas di 1965 dan 1968 ya untuk di hari Jumat ini. Namun apabila masih close di bawah dari sini, maka masih memiliki potensi untuk melakukan penurunan dan masih berada dalam range konsolidasinya ya untuk di time frame daily. Jadi untuk hari ini kita akan fokuskan lagi untuk mencari titik zona 2 entry ya pada kesempatan analisa hari ini untuk persiapan kita di hari Jumat ya. Dan di sini kita lihat rejection-nya cukup kuat di zona buy 2 ya, walaupun hampir mencapai zona buy 3, dan zona buy 2 berjalan lagi dengan baik ya. Di untuk saat ini kita akan buatkan lagi untuk zona sell ya. Untuk saat ini zona sell 1 ini berada di tengah-tengah ya, bisa menjadi zona buy dan zona sell saat ini. Jadi saya akan buatkan dulu untuk zona zona hari ini ya. Ini untuk zona buy-nya saya akan digeser. Oke, saya akan geser ke sini. Untuk zona buy 2 saya akan geser ini. Zona buy 3-nya saya akan di sini ya. Akan menjadi zona sell 1, ini akan menjadi zona sell 3. Jadi netral ya untuk hari ini. Jadi saya akan buatkan ini, akan saya geser ke atas ini. Jadi kita akan lihat perkembangan pergerakan hari ini. Ini akan menjadi zona buy 1 di harga 1945 dan 1943 ya. Untuk zona buy 2 di harga 1938 dan 1935. Untuk zona buy 3 di harga 1929 dan 1925 ya.
Ini jadi netral ya, bisa dijadikan zona sell 1, bisa dijadikan sebagai zona sell dan zona buy. Nah, di sini berpotensi akan terjadi konsolidasi ya. Di 19.59 dan 19.56 ya. Jadi ini netral karena kalau dia break di bawah di 19.56 maka berpotensi untuk melakukan penurunan, dan apabila dia berhasil mampu untuk break di atas dari 19.59 maka akan melanjutkan kenaikan ke zona sell 2, kemudian retest di sini dan melanjutkan kembali kenaikannya. Dan ini akan menjadi zona sell 2 kita di harga 19.74 dan 19.76 ya. Oke, ini adalah zona kita 19.74 dan 19.76, dan zona sell 3 di harga 19.80 sampai 19.83 ya. Oke, jadi untuk skenario hari ini ya, untuk skenario hari ini akan saya berikan, jika harga melakukan penurunan maka dia akan berpotensi untuk retest minimal di 19.48 ya. Jadi saya tandain dulu minimal di sini di 19.48, dan apabila dia break ke bawah maka zona buy satu akan kita jadikan pijakan untuk melakukan buy ya, minimal targetnya di sini atau mencapai di zona sell kedua. Untuk sementara seperti ini dulu, dan apabila nanti di sesi Asia sampai sesi Eropa dia break ke atas ya, break ke atas ke sini maka berpotensi ke zona sell 2, kemudian retest ke sini dan melanjutkan kembali kenaikan ke zona sell kedua ya. Untuk skenario sementara seperti itu. Nanti di area zona sell 2 ini adalah support di area apa namanya, di area supply-nya ya. Ini adalah support area supply, dan zona sell 3 berada pada titik resisten area supply-nya ya, dan di sini merupakan area strong resisten. Jadi bisa saja nanti di 1966 1966 1969 dia melakukan kenaikan dulu, menguji kembali shadow-nya ya, untuk kembali melakukan penurunan ke 1956 1959 untuk dijadikan sebagai pijakan melakukan kenaikan kembali ya, jika memang terjadi pergerakan uptrend lagi ya. Bisa saja akan terjadi rally base rally untuk hari ini, jadi selama dia masih membentuk base di area ini ya. Dan ini kenaikannya cukup signifikan. Jadi area ini di 1948 sampai dengan 1942 merupakan area imbalance ya. Area imbalance untuk SLSD saat ini. Kalau dia melakukan penurunan maka dia akan menutup imbalance dulu untuk kembali melakukan kenaikan ya. Ini adalah area imbalance-nya di 1948 sampai dengan 1940 ya. Jadi memakan sekitar 80 pip untuk imbalance-nya. Jadi untuk sementara ya, untuk sementara pandangan saya khususnya di hari ini, di hari Jumat, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi silakan dipantau untuk zona ini. Ingat selalu gunakan SLTP setiap kalian melakukan transaksi ya. Jadi sekarang kita akan masuk ke indeks dolar. Oke, sekarang kita berada pada indeks dolar ya. Dan di sini kita lihat di analisa sebelumnya ternyata melakukan penurunan cukup signifikan mencapai dengan area support ya, area support yang sudah kita tandain sebelumnya. Di harganya cukup drastis untuk melakukan penurunan ya. Dia diakibatkan oleh news yang rilis semalam, yaitu data pengangguran ternyata memberikan dampak pelemahan pada indeks dolar ya. Masuk ke temper 4 jam. Ini saya akan hapus semua dulu. Ini terjadi impulsif bearish ya, terjadi impulsif bearish. Jadi untuk saat ini akan kita pantau adalah area demand untuk indeks dolar sendiri ya. Ini sudah berada pada titik area demand ya. Jadi memiliki potensi untuk melakukan penolakan di area demand-nya ini.
untuk melakukan kenaikan ya, menutup imbalance dari indeks dolar sendiri. Ya, berpotensi ke sini kalau memang terjadi kenaikan ya. Untuk minimalnya dia di area ini. Ini kita tandai memang. Oke, ini adalah zona yang akan kita pantau di hari ini ya. Jadi potensi di sisi Asia sampai sisi Eropa ini untuk indeks dolar melakukan kenaikan terlebih dahulu ya. Minimal di sini, kemudian melakukan kembali penurunan, menguji area demand ya. Di kemungkinan besar akan seperti ini skenario-nya. Kecuali kalau dia break di bawah dari area demand, maka akan berpotensi menguji ke area sini, melakukan kembali kenaikan. Ya, jadi untuk sementara seperti ini pantauan saya. Tapi apabila dia break di atas dari sini, maka berpotensi untuk melakukan retest ke area support yang sudah di breakout dan melanjutkan kembali penurunannya ya. Jadi seperti itu untuk skenario pandangan saya pada indeks dolar sendiri pada hari ini. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa perkembangannya. Namun kalau saya lihat di sini pergerakannya kemungkinan untuk sesi Asia sampai sesi Eropa, menjelang sesi Eropa ya, kemungkinan besar akan ada kenaikan pada indeks dolar sendiri, dan SLSD kemungkinan akan melakukan penurunan dulu ya. Jadi mungkin seperti itu untuk pandangan saya pada analisa hari ini di SLSD dan juga indeks dolar. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan untuk yang ingin memberikan tanggapan kalian bisa menyampaikan di kolom komentar ya. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.